Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang merupakan tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Ya, sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Paimin, SPDSD. Saya sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak, yaitu calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Cilacap untuk unit kerjanya Sekolah Dasar Negeri Prodadi 03 Patimuan. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum pada kesimpulan, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita cermati bersama, itu kaitannya dengan pertanyaan pemantik. Untuk pertanyaan pemantik pada tugas kali ini ada 3. Itu yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara? Oke, langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Untuk soal yang pertama yaitu, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul ini, modul 1.1 ya. Jadi untuk sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini, saya merasa pembelajaran di kelas saya, guru masih mendominasi pembelajaran. Jadi dalam belajar, guru istilahnya terlalu kurang memberi kesempatan kepada murid sehingga interaktif kurang terjalin. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran yang saya lakukan itu pembelajaran yang lebih mengedepankan pada aspek pengetahuan atau kognitif. Nah, yang berikutnya, guru tidak terlalu memahami karakteristik anak ya. Saya mungkin terlalu mengabaikan ya karena fokus saya pada pengetahuan, sehingga saya lebih bersemangat untuk satu tujuan, murid mampu menyerap apa yang saya sampaikan, sehingga ada karakteristik yang terabaikan. Nah, karena guru kurang mendominasi sehingga siswanya kurang aktif dan motivasi belajar mereka pun rendah. Ya, itu yang saya rasakan selama pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ya tentunya dari selama saya belajar modul 1.1 ada beberapa dan banyak ya, ada banyak hal yang harus saya ubah. Itu untuk yang pertama, saya jadi berpikir pembelajaran itu harus berpusat pada murid, tidak lagi didominasi oleh guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran harus memperhatikan aspek kultur sosial budaya dan aspek budi pekerti. Karena sudah yang tadi saya sampaikan, saya terlalu fokus pada kognitif sehingga aspek budaya dan budi pekertinya kurang mengena. Dan saya jadi sadar bahwa setiap anak itu memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda dan semuanya harus terlayani dengan baik. Itu perubahan yang terjadi pada pemikiran saya saat saya sudah mempelajari modul 1.1 ini. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik
agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, dari pengalaman yang sudah saya lalui dan sebelum juga sesudah membaca modul, maka ini yang saya temukan ya, yang saya akan terapkan. Menurut saya pembelajaran itu dibuat lebih interaktif sehingga dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar murid. Kemudian yang berikutnya, pembelajaran berbasis kearifan kultur sosial budaya masyarakat setempat. Ini yang belum muncul ketika saya belum belajar modul ini. Yang selanjutnya, yang ketiga, pembelajaran lebih mengutamakan aspek menuntun budi pekerti. Ya, sebagaimana saya ulas tadi, terlalu fokus pada kognitif sehingga aspek kultur sosial budaya dan budi pekertinya sedikit terabaikan. Yang berikutnya, pembelajaran menghamba pada murid dan dikemas secara lebih menarik. Ini sejalan dengan pemikiran KHD tentunya ya. Kita harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan murid, ya. Dan pembelajarannya dikemas lebih menarik. Yang selanjutnya, pembelajaran mengutamakan kebutuhan murid meskipun kemampuan dan karakter murid berbeda-beda. Ini masih ada korelasinya dengan yang sebelumnya. Dan yang berikutnya, keterlayanan murid dengan segala sifat dan karakternya lebih terakomodasi. Lanjut, murid diperkenalkan berbagai sumber belajar digital seperti salah satunya media YouTube. Dan yang terakhir, pembelajaran dibuat sistem game atau permainan seperti halnya Quizzes. Itu untuk apa yang akan saya segera terapkan agar pembelajaran di kelas saya bisa menjadi lebih baik lagi dan tentunya mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, pada akhirnya kesimpulan, ya, ada beberapa kesimpulan yang saya dapati dari saya belajar modul 1 ini, yaitu yang pertama, bahwa pendidikan itu menghamba pada anak. Jadi pendidikan haruslah menghamba pada anak. Kemudian yang berikutnya, bahwa budi pekerti, ya, pendidikan haruslah mengandung unsur budi pekerti. Dan yang ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan adalah upaya dalam menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada dirinya. Ya, itulah tadi kesimpulan dan refleksi kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan ini tentunya tugas calon guru penggerak angkatan 7 untuk materi koneksi antar materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.